warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Cinta Bu. Masih sakit dia ya? Iya. Okelah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kita membahas tentang materi yang lalu, yaitu memahami keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran. Sudah tahu kan arti dari definisi permintaan? Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat waktu tertentu. Kemarin ada PR-nya kan? Sudah dikerjakan? Sudah buka di halaman 22. Kemarin ya, sudah ya? Nanti dikumpulkan ya. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu memaparkan contoh kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara atau ekspor impor. Ini dia ekspor impor. Ya, kita praktekkan. Peran rumah tangga luar negeri, ekspor impor. Perdagangan antar daerah atau antar pulau serta internasional. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuannya, perdagangan antar pulau memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah: menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas dikaitkan dengan pemasaran, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara atas negara lain. Ruang lingkup perdagangan berkaitan dalam beberapa kegiatan: perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, perpindahan informasi terkait pangsa pasar dan bahan baku. Ekspor. Arti ekspor: kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama ekspor memperoleh keuntungan. Alat tukarnya adalah mata uang asing yang disebut dengan devisa negara. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kebalikan dari ekspor. Orang yang melakukan impor dinamakan importir. Barang yang diimpor di Indonesia adalah non-migas dan migas. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor: memberikan kemudahan kepada konsumen barang ekspor, memberikan perizinan mudah, kredit bunga rendah, inovasi produk, bantuan teknologi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai rupiah stabil berarti biaya produksi juga stabil. Membuat perjanjian dengan internasional, meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor impor: keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara menurut Sadono Supurno pada tahun 2010. Yang ke-1, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Yang keempat, penguasaan iptek. Yang kelima, perbedaan SDM. Yang keenam, membuka kerjasama. Yang ketujuh, era globalisasi. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Perbedaannya, indikatornya ini ya. Disimak ya, yang Ibu jelaskan ya.
Indikatornya perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara. Perbedaan indikator di sini cakupan. Kalau perdagangan antar pulau hanya sekitar pulau di suatu negara, sekitar pulau saja ya. Perbedaan antar negara yaitu seluruh negara. Yang kedua, kedaulatan bangsa. Kalau perdagangan antar pulau berjalan tanpa regulasi. Kalau perdagangan antar negara ditunjukkan dengan regulasi tiap negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Kalau perdagangan antar pulau, kurs tukarnya sama. Kalau perbedaan antar negara, kurs tukarnya berbeda. Baiklah, cukup di sini materi yang Ibu jelaskan. Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Sekarang giliran Ibu yang bertanya ya. Iya, Bu. Coba jelaskan Ibu apa arti ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Terus, apa arti impor? Impor merupakan kegiatan pembeli barang dan jasa dari luar negeri. Iya, baiklah. Sudah jelas ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau ngasih PR di halaman 25. Ada pilihan ganda 10, esainya 5. Dikumpulkan di minggu depan ya. Iya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.